Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Melul Mugis dari program studi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal terkait dengan proposal atau artikel yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah berdasarkan arbitrase syariah, di mana video ini dibuat untuk tugas UAS daripada mata kuliah arbitrase syariah. Baik, di sini yang akan saya presentasikan pembahasannya yaitu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu terkait dengan dasar hukum penyelesaian sengketa bisnis syariah berdasarkan arbitrase syariah bisnis. Yang kedua yaitu terkait dengan faktor-faktor penunjang serta hambatan dalam penyelesaian masalah bisnis syariah. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa syariah melalui arbitrase syariah. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan dasar hukum penyelesaian sengketa bisnis syariah berdasarkan arbitrase syariah. Dalam menyelesaikan sengketa, mesti ada hukumnya. Maka dalam arbitrase syariah menjadikan pondasi hukumnya yang dijadikan ialah Al-Quranul Karim dan juga Al-Hadis. Berlandaskan pada badan hukum yang ada di dalam Badan Arbitrase Syariah Nasional, yaitu berpacu pada hukum Islam serta berlandaskan pada hukum nasional. Dalam hal di atas yang membuat Basarnas berada dengan badan hukum lainnya seperti arbitrase yang lain, itu Badan Hukum Arbitrase Syariah Nasional tentunya menetapkan hukum Islam, yaitu seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Fikih, dan lainnya. Sebagai apa? Sebagai pacuan dan tolak ukur dasar aturan Islam. Selain hukum Islam, Basarnas juga berpatokan dengan hukum nasional. Dengan hukum nasional seperti halnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini arbitrase serta penyelesaian sengketanya. Pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan faktor penunjang dan hambatan akan penyelesaian masalah bisnis syariah. Adapun yang pertama yaitu terkait dengan faktor pendukung. Faktor pendukung terselesaikannya permasalahan di arbitrase syariah, yaitu yang pertama terkait dengan keahlian arbiter, kemudian informasi lengkap. Yang ketiga yaitu terkait dengan para pihak datang. Yang keempat yaitu terkait dengan estimasi cepat. Adapun faktor halangan akan penyelesaian permasalahan usaha yang melalui Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, yaitu adanya hambatan terlaksana. Hal ini hambatan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu hambatan yang sifatnya kelembagaan dan non-kelembagaan. Adapun hambatan terlaksananya suatu dalam keadilan kelembagaan itu antara lain yang pertama yaitu pihak ketiga melakukan perlawanan, jadi adanya perlawanan dari pihak ketiga. Yang kedua yaitu pihak tereksekusi melakukan perlawanan. Yang ketiga yaitu adanya tinjauan kembali terkait dengan PK. Yang keempat yaitu ketidakjelasannya amar putusan, jadi amar putusan itu tidak jelas. Dan yang kelima yaitu terkait dengan objeknya milik negara gitu. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui arbitrase syariah. Jadi di sini untuk mekanismenya selepas musyawarah, intinya adanya putusan bersama. Jadi setelah itu, selepas musyawarah dan tercapainya hasil bersama,
Jikalau ada klausul atau mekanisme dalam kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan bisnis, maka Basarnas bisa diselesaikan selama sengketa tersebut tidak berlawanan, artinya tidak saling berlawanan dengan hukum yang ada gitu. Sengketa klausul arbiter dan penyelesaian sengketa perdata atau syariah lewat Basarnas itu bertujuan agar kinerja meningkat di masa mendatang. Baik, terima kasih. Demikian dari saya Muhammad Nerul Mugis dari program studi perbankan syariah. Terima kasih.